Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Landasan Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan terkait permasalahan pendidikan di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Kanahaya. Nama saya Ahmad Fainal Askia. Nama saya Andi Rafi. Nama saya Alkamanda. Nama saya Fahira Dia Rahman. Nama saya Zahra Nurhaliza. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja permasalahan pendidikan di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Pertama, di 2020 kita ada akses pendidikan yang sulit. Pertama, ada disebabkan kurang biaya. Kedua, memang aksesnya sulit karena memang tahun itu sedang mengalami COVID-19. Jadi untuk masuk pendidikan sangat sulit. Kemudian di 2021 ada banyak kasus kekerasan seksual, baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan sekolah biasa. Di mana ini menjadi topik utama terkait permasalahan pendidikan di tahun tersebut. Kemudian kita berpindah kepada tahun 2022 yang mengungkit masalah terkait kesejahteraan, di mana guru-guru tidak mendapatkan cukup dana untuk kehidupannya dari hasil mengajarnya. Jadi di sini mengalami penurunan kualitas treatment kepada guru-guru yang menyebabkan pendidikan ini kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Kemudian di 2023 kita ada kasus terkait tidak ratanya infrastruktur atau fasilitas antar sekolah. Jadi siswa-siswa di sekolah lain tidak mendapatkan rasa atau kenyamanan yang sama saat mereka belajar, saat mereka mencari pendidikan. Dan ini menjadi permasalahan karena bisa jadi tiap anak tidak mendapatkan porsi yang maksimal dalam mendapatkan ilmu. Kemudian di 2024 kita ada kasus ketertinggalan. Apa nih ketertinggalan? Di mana ada sekitar puluhan persen anak-anak yang tidak sekolah. Ada sekitar 4,6 juta anak yang tidak sekolah karena ya faktor biaya, faktor akses mungkin juga. Jadi di 2024 ini ada permasalahan lagi, yaitu ketertinggalan di mana banyak anak-anak yang tidak bisa ikut ke sekolah. Mungkin sekian dari saya. Untuk solusinya gimana sih dari tiap permasalahan tadi? Solusi dari baik itu dari pemerintah ataupun solusi dari kami akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Check this out. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) pada tahun 2020 sebagai bagian dari misi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan pendidikan tinggi, terutama di masa pandemi. Dengan anggaran 4,1 triliun, bantuan disalurkan ke ratusan ribu mahasiswa, termasuk melalui beasiswa bidik misi yang masih berjalan, serta keperguruan tinggi Islam. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah membentuk gerakan relawan teman KIP yang berperan sebagai jembatan, pengawas, dan pendamping mahasiswa penerima bantuan agar program berjalan efektif dan berkelanjutan. Untuk sarannya sendiri, yaitu program KIP Kuliah perlu didukung oleh sistem monitoring yang ketat dan transparan untuk mencegah penyimpangan. Relawan teman KIP juga sebaiknya diberi pelatihan khusus agar mampu menjalankan tugasnya secara maksimal, terutama di daerah terpencil. Selain itu, program ini idealnya tidak hanya fokus pada bantuan biaya, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan mahasiswa agar mereka lebih siap menghadapi dunia kerja dan mandiri secara ekonomi setelah lulus. Baik, selanjutnya ada solusi dari pemerintah terkait permasalahan kekerasan seksual yang ada di pendidikan Indonesia. Solusi yang pertama yaitu dibuatnya Undang-Undang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang diterapkannya di perguruan tinggi dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual. Dan solusi yang kedua yaitu Kementerian Pendidikan mendorong integrasi isu kekerasan berbeda gender dan seksual dalam kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan siswa dan dosen mengenai kekerasan seksual. Baik, selanjutnya ada solusi dari saya terkait permasalahan kekerasan seksual. Yang ada yaitu diadakannya pendidikan seksual yang komprehensif harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari potensi kekerasan seksual. Dan tidak lupa juga dengan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam sosialisasi mengenai kekerasan seksual, serta memberikan edukasi yang tepat kepada anak-anak tentang cara menjaga diri. Permasalahan pendidikan Indonesia tahun 2022 yaitu kesejahteraan guru yang belum optimal. Pemerintah memberikan solusi yang pertama,
merancang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. RUU ini menjamin bahwa guru yang telah menerima tunjangan profesi akan terus mendapatkannya hingga pensiun. Selain itu, guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik dapat segera menerima penghasilan yang layak tanpa harus menunggu proses sertifikasi yang panjang. Solusi yang kedua yaitu melakukan perbaikan pendidikan profesi guru. Pemerintah memperbaiki mekanisme pelaksanaan PPD dalam jabatan dengan target meluluskan 1 juta guru yang tersertifikasi pada tahun 2024. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan kesejahteraan guru. Solusi dari permasalahan pendidikan Indonesia tahun 2022 yaitu kesejahteraan guru dapat ditingkatkan dengan menaikkan gaji, memperjelas status guru honorer, serta memberikan perlindungan sosial yang layak, seperti adanya jaminan ketenagakerjaan, tunjangan hari tua, serta perlindungan hukum yang adil dan layak. Selain itu, dukungan berupa pelatihan berkala dan jenjang karir yang jelas juga penting untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga kesejahteraan guru dapat meningkat dan mutu pembelajaran di sekolah pun ikut berkembang. Pada tahun 2023, pemerintahan Indonesia berupaya mengurangi kesenjangan infrastruktur pendidikan antar daerah, perkotaan, dan wilayah 3T dengan membangun 4.363 sekolah, 792 madrasah baru, dan merenovasi 424 sekolah rusak. Selain itu, kualitas guru ditingkatkan melalui insentif tunjangan khusus dan pelatihan terutama bagi yang bertugas di daerah terpencil. Pemerintahan juga mengalokasikan dana alokasi khusus fisik untuk membangun sarana pendidikan seperti ruangan kelas dan perpustakaan, meskipun masih terdapat ketimpangan antara anggaran daerah dan persetujuan pusat. Untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur sekolah di tahun 2023, pemerintahan perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah guna menyelaraskan usulan anggaran dengan kebutuhan nyata di lapangan. Optimalisasi penggunaan dana alokasi khusus harus disertai dengan transparansi. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dan pelibatan komunitas lokal dapat mempercepat pembangunan dan renovasi sekolah, terutama di daerah 3T. Penyediaan dana darurat untuk sekolah terdampak bencana juga penting agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Permasalahan pendidikan di Indonesia tahun 2024 yaitu tingginya tingkat anak yang putus sekolah. Pemerintah memberikan solusi yang pertama, menghidupkan kembali lembaga pendidikan non-formal seperti pusat kegiatan belajar masyarakat yang dapat diakses oleh anak-anak dan remaja yang membutuhkan alternatif pendidikan. Solusi kedua yaitu, pemerintah berencana memperbanyak rumah belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh sekolah formal. Adapun solusi dari kami pribadi untuk permasalahan terkait ketertinggalan anak-anak Indonesia dalam hal pendidikan, yang dimana mereka tidak bisa melanjutkan kuliah, melanjutkan sekolah ataupun putus dalam pendidikan. Dimana tertarik permasalahan utama dari ketertinggalan ini adalah ekonomi, lingkungan, dan kondisi keluarga. Dimana 3 problematik inilah yang menjadi permasalahan utama dari ketertinggalan pendidikan Indonesia, terutama anak-anak yang tidak bisa sekolah dan putus sekolah. Untuk solusinya sendiri, kita bisa selesaikan dari segi ekonomi, di mana pemerintah harus lebih menggelontorkan dana untuk subsidi terkait pendidikan agar orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi bisa lebih mudah mengakses pendidikan dengan cara yang lebih mudah. Kemudian dari segi lingkungan, di mana pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bisa memotivasi anak-anak untuk lebih bersemangat melanjutkan pendidikan. Yang terakhir adalah lingkungan keluarga, di mana di sini adalah peran penting dari seorang ibu, keluarga, ayah, ataupun kerabat yang lainnya untuk memberikan semangat juang belajar kepada anggota keluarganya agar tidak putus atau enggan ingin masuk sekolah. Sekian. Fenomena guru honorer bergaji minim di Indonesia. Guru honorer adalah tenaga pengajar non-PNS yang diangkat oleh sekolah atau yayasan. Meski memiliki beban kerja yang sama dengan guru tetap, mereka kerap menerima gaji sangat rendah tanpa jaminan kesejahteraan dan jenjang karir. Menurut Kemendikbudristek, tahun 2023 ada lebih dari 1,6 juta guru honorer di Indonesia. Banyak diantaranya hanya menerima Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan, dan bahkan ada yang bergantung pada pencairan dana BOS.
Nah, dampak dari itu adalah kesejahteraan rendah memaksa banyak guru mencari pekerjaan sampingan, terus ada kualitas pengajaran menurun akibat tekanan ekonomi, dan yang terakhir adalah banyak guru memilih keluar dari profesi yang ada sekarang karena tidak ada kepastian masa depan. Nah, dari pandangan ahli, menurut mantan Mendikbud Nadiem Makarim, menegaskan pentingnya kejelasan status dan penghasilan guru honorer melalui program ASN PPK. Upaya dan solusi adalah rekrutmen ASN PPK untuk pengangkatan resmi, ada juga peningkatan dana BOS agar dapat digunakan untuk gaji guru honorer, dan ada dorongan regulasi dari organisasi seperti PGRI untuk perlindungan hukum. Kesimpulan, fenomena pendidikan Indonesia. Fenomena guru honorer bergaji minim di Indonesia mencerminkan ketimpang dalam sistem pendidikan. Meski berperan penting dalam proses belajar mengajar, mereka masih menerima penghasilan yang jauh dari layak. Tanpa jaminan kesejahteraan, hal ini berdampak pada kualitas pendidikan dan motivasi guru. Pemerintah perlu mempercepat realisasi program ASN PPPK, meningkatkan anggaran pendidikan, serta memperkuat regulasi dalam menjamin kesejahteraan dan masa depan para guru honorer. Fenomena guru honorer bergaji minim Indonesia mencerminkan ironi dalam dunia pendidikan, yang dimana para pendidik yang menjadi ujung tombak pembentukan generasi penerus justru tidak dapat penghargaan yang layak. Dengan beban kerja setara dengan guru tetap, mereka harus bertahan dengan gaji tak manusiawi, bahkan sering bergantung pada pencairan dana BOS. Hal ini berdampak serius pada kualitas pengajaran, pendidikan, dan motivasi mengajar. Meski pemerintah telah mengupayakan solusi seperti program ASN, P3K, dan peningkatan dana BOS, implementasinya butuh dipercepat dan diperluas. Di sisi lain juga, tantangan dalam dunia pendidikan juga mencakup isu kekerasan seksual. Pemerintah telah merespons dengan kebijakan seperti Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan integrasi isu kekerasan berbasis gender dalam kurikulum. Langkah ini menjadi awal yang baik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan sadar akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu. Secara keseluruhan, sudah saatnya negara hadir sepenuhnya, tak hanya menjamin kesejahteraan guru, tapi juga memastikan ruang belajar yang aman dan bermartabat bagi seluruh warga pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tidak mungkin tercapai tanpa keadilan sosial bagi para pendidik dan rasa aman bagi para pelajarnya. Sekian dari kami, Landasan Pendidikan Kelompok 4. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.